Alhamdulillah melalui perjalanan yang sangat inspiratif selama 6 hari kita banyak mendapatkan manfaat. Seru ya perjalanannya, juga dapat ilmu-ilmu baru tentang wakaf. Kita dapat banyak pengalaman, kita dapat banyak insight baru. Oke, untuk fasilitas dan lain sebagainya? Mewah ini. Untuk harga segitu mewah tuh. Bawah ya? Ya. Makanannya enak, cocok? Makanannya enak, cocok. Enak bangetnya itu Enak seperti bangetnya apa ya, dapat semuanya, dapat ilmunya, dapat tripnya, dapat perjalanannya dari pesawat, bis, kapal, itu lengkap. Masya Allah. Ramah, nyaman, penuh dengan kekeluargaan dan penuh dengan persahabatan. Menyenangkan, kita dari pertama datang sampai Jakarta, terus sampai Singapura, Malaysia, ke Batam, kembali ke Jakarta lagi, itu alhamdulillah menyenangkan. Bantuannya, kekeluargaannya, pokoknya lebih-lebih. Oke, Masya Allah. Banyak sekali insight yang kami dapatkan ya. Ada beberapa kunjungan ya ke masjid-masjid itu juga memberikan edukasi tersendiri buat kami. Enak banget. Enak banget. Bisa Iya. dijabat. Perjalanan wisata bisnis Cook Institute kali ini dimulai pada hari Ahad 19 April 2026. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya berbicara tentang perpindahan tempat, tetapi tentang perjalanan mencari ilmu, pengalaman, dan mempererat ikatan kebersamaan dalam satu visi yang sama. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya bus yang akan mengantarkan menuju Jakarta tiba juga. Di dalam bus telah lebih dahulu terisi oleh para peserta dari kota lain, suasana perlahan mulai hidup. Sapaan, senyuman, dan perkenalan singkat mulai terjalin, mencairkan suasana malam itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Cook Institute akan melaksanakan trip ke Singapura, Batam, dan juga Malaysia, di Johor tepatnya. Mudah-mudahan perjalanan ini lancar dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Bye-bye. Kami pun naik dan bergabung menjadi satu rombongan besar. Perjalanan dilanjutkan menuju Jakarta. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, tibalah kami di Masjid Raya Bintaro Jaya. Namun, perjalanan ini memang beda. Selepas sholat, kami tidak berlangsung beranjak. Kami melanjutkan dengan ramah tahmah bersama para takmir masjid. Perbincangan terasa hangat, penuh keakraban dan syarat makna. Kami tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga tentang pengelolaan, tentang komunitas, tentang bagaimana sebuah tempat ibadah dapat menjadi pusat aktivitas yang berdampak luas. Itu yang saya bayangkan, Mbak, kalau saya tidur di sepi bednya, tiba-tiba keluar kamar, jadi imam saya, Pak. Siapa kita? Siap mengenal, siap mengerti, siap menolong, siap menanggung. Kunci kafir mau. Udah siap menanggung. Siap menanggung. Hari pertama benar-benar diawali dengan sesuatu yang bernilai insight, ilmu, dan wawasan. Tak lama setelah itu, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sesampainya di bandara, dinamika perjalanan mulai terasa. Rombongan harus berpisah menjadi 2 kelompok karena ada delay penerbangan. Sebuah situasi yang tidak direncanakan namun justru menjadi bagian dari cerita. Kelompok pertama berangkat lebih dahulu menuju Singapura. Di antara rombongan, ada yang untuk pertama kalinya naik pesawat. Rasa campur aduk, tegang, penasaran, dan bahagia menjadi pengalaman yang tidak terlupakan.
Singapura Wisata Bisnis 2026 kami sampai. Dengan penuh semangat, sembari menuju kelompok kedua, kami mencoba mengeksplorasi Bandara Changi. Bandara yang tidak hanya menjadi tempat transit, tapi juga simbol kemajuan, efisiensi, dan pelayanan kelas dunia. Setiap sudutnya menghadirkan pengalaman. Akhirnya, kelompok kedua pun tiba. Kami kembali berkumpul menjadi satu. Alhamdulillah, seluruh peserta sampai dengan selamat tanpa halangan berarti. Perjalanan berlanjut menuju hotel untuk proses check-in. Tubuh mulai terasa lelah. Dan kami pun beristirahat, mengumpulkan energi untuk hari berikutnya. Pagi hari di Singapura dimulai. Sebuah kota yang sibuk, padat, namun tetap tertata dengan sangat rapi. Berbagai etnis hidup berdampingan, menciptakan harmoni di tengah modernitas. Kami memulai hari dengan sarapan pagi, berlatar Masjid Sultan, namun sarapan ini bukan sekedar makan. Di meja makan, obrolan mengalir. Setiap peserta berbagi cerita, pengalaman, wawasan tentang bisnis masing-masing. Diskusi ringan namun penuh makna. Dan disinilah terasa bahwa perjalanan ini bukan hanya wisata, tetapi ruang belajar yang hidup. Setelah itu, kami bertolak menuju FHA Expo 2026. Sebuah pameran internasional terbesar di Asia dalam industri makanan, minuman, dan perhotelan. Memasuki area expo, kami disambut oleh ratusan bahkan ribuan booth dari berbagai negara. Beragam inovasi, teknologi, dan produk ditampilkan dengan standar internasional. Karena latar belakang peserta yang beragam, mulai dari owner bakery, kuliner, hingga bisnis lainnya, rombongan pun terbagi sesuai kebutuhan masing-masing. Ada yang fokus mencari mesin produksi, ada yang mendalami sistem packaging, dan ada yang berburu ide produk, dan ada pula yang mencari peluang kerjasama. Di tempat ini dunia terasa terbuka. Kami tidak hanya melihat, tetapi juga belajar, bertanya, dan memahami bagaimana industri global bergerak. Perjalanan berlanjut menuju Marina Bay. Cuaca kurang bersahabat, hujan turun. Namun, semangat tetap terjaga dengan energi yang tersisa. Kami tetap melanjutkan eksplorasi.
Hari berlalu begitu cepat. Langit senja Singapura menyambut dengan keindahan yang sederhana. Kami kembali ke hotel dan melanjutkan dengan makan malam bersama. Suasana makan terasa hangat. Canda tawa memenuhi meja, seolah semuanya lelah sepanjang hari terbayar lunas. Namun, perjalanan belum selesai. Sebagian peserta kembali keluar untuk mengeksplorasi suasana malam Singapura yang tetap hidup dan dinamis. Pagi ini kami sarapan di Al-Wadi milik Ustadz Rizani. Kami disambut dengan hangat seperti keluarga sendiri. Sebuah momen sederhana namun sangat berkesan. Perjalanan dilanjutkan menuju Masjid Wak Tanjung, salah satu masjid bersejarah di Singapura. Di sini kami tidak hanya berkunjung, tapi belajar. Belajar bagaimana sistem wakaf dikelola, belajar bagaimana manajemen keuangan dijalankan dengan transparan dan profesional, dan belajar bagaimana komunitas muslim di negara minoritas tetap bisa berdiri kuat dan berkembang. Waktu zuhur tiba, kami menunaikan sholat, lalu dijamu dengan hidangan yang hangat dan penuh keikhlasan. Namun, waktu terus berjalan. Kami harus melanjutkan perjalanan. Kami pun berkunjung ke rumah Ustadz Rizani. Di sana, kami bertemu keluarga beliau, termasuk putrinya Husnul Khotimah.
Excuse me, brother, make my love or a mojito. I like the way the fragrance brings out her perfume. As for my coffee, no need for sugar. The word is sweet enough when she is in the room. Excuse me, brother, make Dari beliau kami banyak belajar tentang hal strategis bisnis di Singapura, mulai dari regulasi sistem hingga langkah-langkah konkret agar bisnis dapat masuk dan bertahan di pasar internasional. Diskusi berlangsung panjang, santai namun sangat berbobot. Banyak hal yang ingin digali namun waktu menjadi batas. As for my coffee, no need for sugar. The word is sweet enough when she is in the room. Hari terakhir di Singapura ditutup dengan penuh makna, ilmu, pengalaman, dan kebersamaan. Within your soul